Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luhbali Sani Ramdhani Oktaviari dari Prodi Psikologi Islam, NIM 2111030500027. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS dengan berpidato yang bertema bahaya narkoba bagi remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurah limpahkan nikmatnya kepada kita. Semoga salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Saya akan menyampaikan pidato tentang narkoba. Bahaya narkoba bagi remaja. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia tiap waktunya semakin hari semakin begitu besar. Hal tersebut mungkin dikarenakan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga pengedar internasional dapat bekerja sama dengan warga Indonesia dan memperoleh keuntungan yang besar. Penyalahgunaan narkotika dan zat aditif lainnya itu tentu saja membawa dampak yang luas dan kompleks. Sebagai salah satu contoh dari dampaknya antara lain perubahan perilaku, gangguan kesehatan, menurunnya produktivitas kerja secara drastis, kriminalitas, dan tindak kekerasan lainnya yang semakin merajalela dan semakin meningkat. Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui program-program diantaranya yaitu mengikuti kegiatan sosial, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba, tidak mudah terpengaruh ajakan atau rayuan untuk menggunakan narkoba. Pengguna narkoba biasanya lebih didominasi oleh para remaja. Padahal di dalam hukum agama, Allah juga menjelaskan pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal absabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur saraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan saja. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar yang berkisar 11-24 tahun. Karena salah satu penyebab terjerumusnya anak-anak remaja ke dalam lingkaran setan ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap, sehingga perbuatan tercela seperti ini pun akhirnya mereka jalani. Oleh sebab itu, mulai saat ini, peran orang tua selaku pendidik, pengajar, dan harus sigap dan waspada akan bahaya narkoba yang sewaktu-waktu dapat menjerat kepada anak-anak remaja. Dengan berbagai upaya tersebut, mari kita jaga dan awasi anak-anak remaja dari bahaya narkoba, sehingga harapan kita untuk meneruskan generasi yang cerdas dan tangguh di masa yang akan datang dapat terrealisasikan dengan baik. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 dan Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi,
wala tulqu bi'aidikum ila tahluqah, yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dua ayat tersebut menunjukkan haramnya merusak dan membinasakan diri sendiri. Narkoba sudah pasti memberikan dampak negatif terhadap tubuh dan akal seseorang, sehingga dari ayat inilah dapat dijelaskan bahwa narkoba berhukum haram. Memberikan informasi dan pengetahuan yang benar dan jelas mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba ini kepada anak-anak generasi muda sebelum anak-anak mengetahui dari teman-temannya yang bisa jadi memberikan pengertian yang salah atau malah sebaliknya. Seharusnya, pemberian informasi yang akurat dan jelas harus juga diberikan oleh sekolah-sekolah sebagai salah satu subkurikulum yang wajib diikuti oleh setiap anak. Informasi mengenai jenis-jenis narkoba, dampak bila menggunakannya, dampaknya bagi organ-organ tubuh kita, serta dampak dari segi hukumnya bila tertangkap memiliki, menggunakan, atau mengedar narkoba. Penyakit yang diderita sebagai akibat pemakaian narkoba. Orang tua selalu tanggap lingkungan di rumah mereka sendiri, di mana anak-anak mereka tumbuh. Orang tua harus selalu sadar akan perubahan-perubahan kecil dari perilaku sang anak. Perubahan-perubahan masa puber dan peralihan anak menjadi remaja, menjadi dewasa, tidak sama dengan perubahan perilaku seseorang anak yang mulai terekspos pada narkoba, atau yang sudah terpengaruh akibat dampak kecanduan narkoba. Orang tua juga perlu waspada dan mengetahui akan ciri tanda anak mulai menggunakan narkoba sehingga bisa secara lebih dini diobati dan direhabilitasi secepatnya. Orang tua sebaiknya bekerja sama dengan lingkungan rumah seperti dengan ketua RT, RW, dan lain sebagainya, terutama dengan tetangga yang mempunyai anak seusia atau yang lebih tua dari anak mereka. Menjalin hubungan yang baik dengan para tetangga selalu mendatangkan kenyamanan dan keamanan bagi kita. Kita bisa membuat sistem pemantauan keamanan bersama tetangga lainnya, yang juga melibatkan ketua RT untuk memantau keamanan umum dan memantau bila ada anak-anak di RT kita yang disinyalir menggunakan narkoba. Bila sistem yang dibangun bersama para tetangga itu kuat, dijamin gejala-gejala penyalahgunaan narkoba di pemukiman kita akan terdeteksi dan dapat tertanggulangi dengan cepat dan baik. Kemudian pendampingan dari orang tua sendiri dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Pihak sekolah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik anak didiknya. Karena biasanya penyebaran atau transaksi narkoba sering terjadi di sekitar lingkungan sekolah. Yang tak kalah pentingnya adalah pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan kepada siswa. Karena salah satu penyebab terjerumusnya anak-anak ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap. Sehingga perbuatan tercela seperti ini pun akhirnya mereka jalani. Oleh sebab itu, mulai saat ini, selaku orang tua, pendidik, pengajar, dan sebagai orang tua harus sigap dan waspada akan bahaya narkoba yang sewaktu-waktu dapat menjerat anak-anaknya. Dengan berbagai upaya tersebut, mari kita jaga dan awasi anak remaja dari bahaya narkoba tersebut, sehingga harapan kita untuk meneruskan generasi yang cerdas dan tangguh di masa yang akan datang dapat terrealisasikan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.